Siapapun idola kita, maka hal itu merupakan gambaran jelas mengenai idealisme, cita-cita dan pandangan hidup kita. Oleh karena itu, Rasulullah pernah menegaskan, di akhirat kelak seseorang akan berkumpul bersama dengan idolanya. Di dunia jadi pengikutnya, meniru dan memujanya, maka di akhirat pun dia akan menyertai dan berkumpul dengannya. Kekaguman kepada seseorang tumbuh karena kita menganggapnya memiliki kelebihan atau keistimewaan. Ia melakukan hal-hal yang hebat dalam persepsi kita, hal-hal luar biasa yang tidak mampu kita lakukan, sehingga apa yang ada padanya menjadi semacam motivasi dan inspirasi. Tokoh idola adalah kristalisasi dari pandangan hidup dalam bentuk figur, sebagaimana slogan merupakan kristalisasi cita-cita dalam bentuk kata-kata. Maka jangan bermain-main dengan idola. Salah dalam memilih idola berarti salah dalam mencari jalan hidup dan menetapkan tujuan hidup. Idola itu adalah sumber inspirasi bagi seseorang dalam meyakini, merasakan, dan melakukan sesuatu. Karena itulah, dalam hitungan detik, pengidolaan bisa berkembang menjadi fanatisme, membuat buta dan tuli, membuat nalar tidak berkembang, dan rasio cenderung mati. Setiap orang memang membutuhkan idola. Itu adalah keniscayaan psikologis bagi manusia. Tidak ada manusia yang benar-benar merdeka dari taklid kecuali para nabi. Semua orang butuh panutan. Proses hidup selalu berawal dari meniru, secara mentah-mentah atau paling tidak melakukan modifikasi halus terhadap sumber yang dia tiru. Manusia butuh meniru, maka tirulah yang benar supaya tidak terjebak untuk meniru yang salah. Jiwa kita, jika tidak kita isi dengan hal-hal baik, maka akan terisi dengan hal-hal buruk. Jiwa itu adalah ruang yang harus terisi, tidak bisa untuk netral murni, tidak bisa untuk tidak memiliki kecenderungan apa-apa. Kata Imam Syafi'i, jiwamu itu jika tidak kau sibukkan dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Hati-hatilah dalam memilih idola, tapi lebih berhati-hatilah ketika menjadi idola. Menjadi panutan berarti sedang menjadi amal jariah. Bisa pahala jariah, bisa dosa jariah. Kalau pahala jariah betapa beruntungnya, tapi kalau dosa jariah betapa celakanya. Dosa jariah salah satu dosa yang paling sulit untuk ditobati. Maka beruntung orang yang mati dan dosanya juga ikut mati. Betapa celaka, petaka abadi untuk orang yang mati tapi dosanya terus hidup hingga 100 atau 200 tahun, kata Imam Asy-Syatibi. Konon Sayyidina Umar ikut menyimak ceramah Tamim Ad-Dari di Madinah. Ada satu kalimat dari Tamim Ad-Dari yang membuat beliau sangat penasaran. Jauhilah kekeliruan orang yang alim. Sayyidina Umar merasa tidak enak untuk memotong ceramahnya dan bertanya secara langsung. Hingga akhirnya beliau pergi karena keperluan mendesak. Beliau berpesan kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu. Ibnu Abbas pun tidak sempat. Begitu pentingnya, setelah selesai keperluannya, Sayyidina Umar mengajak Ibnu Abbas untuk menemui kembali Tamim Ad-Dari. Apa jawab Tamim? Tokoh ulama yang melakukan kekeliruan di hadapan halayak, sehingga kekeliruannya itu dijadikan pedoman oleh mereka. Boleh jadi si ulama sudah bertobat dari kekeliruan tersebut, tapi masyarakat tetap memegangnya. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim mengutip sebuah syair, merupakan kerusakan yang besar jika ada orang alim yang bejat, tapi lebih besar lagi jika ada orang ahli ibadah yang bodoh. Keduanya adalah petaka yang sangat besar bagi dunia, bagi orang yang menjadikan keduanya sebagai panutan dalam agama. Dua figur pemuka agama yang paling berbahaya untuk dijadikan idola adalah orang berilmu tapi bejat dan orang ahli ibadah tapi bodoh atau sesat. Dua-duanya berpotensi besar memiliki banyak pengikut. Yang satu karena kilau ilmunya, yang satu karena pesona ibadahnya. Keduanya berpotensi menyesatkan pengikutnya. Yang satu menyesatkan pengikutnya dengan perilaku yang salah, yang satu menyesatkan pengikutnya dengan faham keagamaan yang salah. Yang lebih berbahaya dari itu adalah tokoh idola sekuler di panggung politik dan tokoh idola hedonis di panggung hiburan. Rata-rata tokoh politik berhaluan sekuler, rata-rata pelaku dunia hiburan berperilaku hedonis, khususnya di dunia entertain dan di dunia olahraga. Mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat, cepat, dan luas dalam memasarkan perilaku, budaya, dan pandangan hidup yang sangat jauh dari tuntunan agama. Lihatlah betapa banyak anak-anak muda Islam yang lebih mirip dengan orang Barat, baik tampilan, atribut, perilaku, aktivitas, komunitas, budaya, hingga pandangan hidupnya.
Salah satu faktor besarnya adalah pengaruh dari dunia hiburan yang banyak mencontohkan budaya pergaulan bebas dan cara hidup hedonis. Lihatlah betapa banyak umat Islam yang berpandangan liberal dan bersikap alergi terhadap gerakan-gerakan keislaman, khususnya di kancah politik. Semua itu tidak bisa dipisahkan dari pengaruh figur-figur politik yang cenderung alergi terhadap syiar agama dalam politik. Gerakan Islam kalah opini di dunia birokrasi dan di kancah politik, sehingga dikesankan sebagai gerakan ekstrim kanan yang intoleran serta bertentangan dengan ideologi negara.